Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina wahdina wa waffiqna ila siratal mustaqim. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang selanjutnya wal maqalatul hadiyata asyarata. Betul? Ya. Dan makalah yang ke-11. Wal maqalatul hadiyata asyarata, dan makalah yang ke-11 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, iltanim khamsan qabla khamsin. Iltanim, ambil kesempatan olehmu. Iltanim, ambil kesempatan olehmu khamsan, akan 5 perkara. Qabla khamsin, sebelum datang 5 perkara. Ay if'al khamsata asya qabla husuli khamsi halatin. Yakni if'al, kerjakan olehmu, khamsata asya, akan 5 macam perkara, qabla husuli khamsi halatin, sebelum hasil 5 hal atau 5 masa. Syababaka qabla haramika. Yang pertama, kata Nabi, ambil kesempatan pada 5 hal sebelum datang 5 hal. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Yang pertama, waktu muda engkau. Syababaka, waktu mudamu, qabla haramika, sebelum datang masa tuamu. Syababaka, masa mudamu, qabla haramika, sebelum datang masa tuamu. Sering dengar ini ya. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin,
lapang sebelum sempit, hidup sebelum mampus. Syababaka qabla haramika, yang pertama, masa muda engkau qabla haramika, sebelum masuk masa tua. Ada orang umur 500 tahun, aku nih tuh ada guru aja, kada kawal lagi binanya menuntut ilmu perukunan ini, kada kawal lagi umur 500 tahun. Ada masih non tuha 1000. Jadi umur 500 belum tuha lagi, ada nang 1000 tahun masih. Berarti masih si anom, si kau menambah lagi. Ada yang merasa tuha kan ya, tidak kawal lagi deh. Umur 500 tahun juga, ya kan? Kawal masih kawal. Hendak menggapai ridho Allah, hendak masuk surga, masih kawal. Yang penting belum mati, mampus. Apalagi yang anum-anum nih yang umur 10 berarti belum 11. Nah, umur 10 tahun gunakan sebelum masuk 11 tahun. 11 gunakan sebelum masuk 15 tahun. 15 sebelum masuk 20 tahun. Hari ini gunakan sebaik mungkin sebelum umur besok. Difathatain dengan fathah 2 huruf. If'al. Kerjakan olehmu at-ta'ata, akan taat ibadah. If'al, kerjakan olehmu at-ta'ata, akan taat ibadah, hala kudratika, pada waktu mampu engkau. Kawa masih mahafal nyaman, entah? Kawa masih mutolaah nyaman, belajar nyaman, sungguh-sungguh nuntut ilmu masih kawa. Qabla hujumil kibari, sebelum menyerang masa tua. Qabla hujumil kibari, sebelum menyerang masa tua, alaika, kepada engkau. Alaika, atas engkau. Amun yang Tuhan aku nih ya, apakah ada mondok juga? Apa nih? Jabahnya badu. Kau nakal bujur-bujur di pondok. Mun kada kita borok abah sakulah, ikam becari. Jabahnya. Ayo aja anaknya, ada orang ninju abahnya. Ngeretak dah. Kada tahan juga. Lagi otak belum banyak pikiran. Lagi pikiran belum banyak pengaruh. Lagi pengaruh belum merusak kepikiran. Lagi pikiran belum terpengaruh. Lagi pengaruh belum merusak pikiran. Pikiran belum rusak. Jadi manfaatkan sebaik mungkin masa muda sebelum datang masa tua. Itu yang pertama kata Nabi. Yang kedua, wasihhataka qabla saqamika, dan pada masa sehatmu qabla saqamika, sebelum masuk masa sakitmu. Sehat sebelum sakit. If'al, jelasnya if'al, kerjakan olehmu al-amal as-salihah, akan amal soleh. Hala sihhatika,
pada waktu sehat engkau. Qabla husuli mani'in, sebelum datang yang menghalang-halangi, kamarodin, seperti sakit. Munya dah garing, kada kawa lagi nuntut ilmu, kada kawa lagi ibadah. Ini yang banyak kodoan sholat, kodoi dari gua ini, dari lagi ya kain aja dia, udah garing, ya Allah sembuhkan ya apa nama kodok sholat, sihat, kada tak kodok pulang, garing pulang, ya Allah sembuhkan ya nama kodok, mati, ya Allah hidupkan ya belum tak kodok. Kada sawat, ngapa ngarannya tuh? Beramal banyak kada sawat. Nah lagi sehat, gunakan supaya banyak amal. Kamarotin, seperti sakit. Wa yajuzu, dan boleh qiraatu suqomika atau sakomika, oleh membaca lafaz sakomika bil wajhaini, dengan dua wajah, bi fathatain, dengan fathah dua hurufnya, sakomika gitu ya, sakomika, au bidhammin, atau dengan dhammah, fasukunin, kemudian sukun, berarti sukmika gitu, boleh dibaca sakomik, sakomun atau sukmun. Li'anna riwayata lam tu'lam, karena bahwasanya riwayat hadis ini lam tu'lam, yaitu tidak diketahui akan dia riwayat. Wal ihtiyatu, dan bermula yang lebih hati-hati, ayyuqra'a, yaitu bahwa membaca oleh seseorang bihima, dengan keduanya itu bil wajhain, alal badali, atas menjadi badal, liyusadifa, agar supaya bertemu oleh dia al-ihtiyat ar-riwayata, akan riwayat. Yang ketiga, kata Nabi, wa ghinaka qabla faqrika. Yang ketiga, dan di masa kayamu, qabla fakrika, sebelum datang kefakiranmu. Lagi sugih nyaman ba'amal, lagi sugih nyaman sekolah. Ai if'al, yakni kerjakan olehmu, at-tasadduqa, akan bersedekah, bima, dengan rezeki, fadula, yang lebih oleh ma. Bersedekah dengan rezeki yang dilebihkan Allah. An hajatiman, daripada hajat orang, talzamu, yang mesti oleh talzamu, yang mesti, yang lazim akan engkau, nafaqatuhu, oleh memberi nafkahnya, man, qabla urudi jaihatin, sebelum menimpa bencana. Tajlifu, yang merusak oleh dia oleh dia jaihah, malakaka, akan harta benda kau. Fatasiru, kemudian jadi oleh engkau, fakiran, yaitu orang fakir, fiddaraini, di dua negeri. Fiddaraini, di dua negeri, yaitu dunia dan akhirat.
Nah, kata Nabi, kaya sebelum miskin. Sugih lah ini tadi. Sugih sebelum miskin. Mun kaya tuh banyak lah. Mun sugih berarti beruang. Nah, kalau sugih beruang. Kalau dia beruang, kata Nabi lagi dia jadi beruang, mau bersedekah. Jadi orang itu diberi Allah rezeki lebih. Allah tawarkan hendak disimpan nikah agan kaina di akhirat kada dulu Tuhan aja kekaina lah dulu kekaina lah dulu ya Allah. Bila hendak ya Allah bal yasdaq kata Nabi bertambah. Bila hendak bertambah. Munnya hendak yang ada tuh kekal bahkan dilipat gandakan. Bahkan yang di dunia bertambah berberkah. Ada lepas dulu ya Allah kekaina dulu. Aku tuh berjari ya Allah. Oh maju Tuhan, aku yang bagi rezeki, inya pulang ma aku. Wa yarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Fa innallaha yarzuqu man yasha. Hah? Bighairi hisab kamu juga? Yarzuqu man yasha. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Munnya lagi ada, itu tandanya Allah menginginkan kita punya tabungan di akhirat. Kadagin dulu ya Allah, kayaknya aja. Ini malam ini Allah nak dibayar. Sudah lunas ya Allah. Yang ini sudah lunas, tapi anak nukar yang ini pulangnya. Nukar yang lain. Kada sawat bersedekah. Kada sawat membantu umat Rasulullah. Kada sawat menyantuni anak yatim. Kada sawat membantu fakir miskin. Cuman pulang yang sugih-sugih, jangan asal sedekah aja. Di rumah kering, semua aja yang sedekahkan sudah. Makanan di rumah, nah kami tawakal aja gitu. Habis dah kering, baras di julong, duit di julong, bini dari kada lagi. Saking dermawannya nih, rupanya kadang-kadang ilmunya kurang pas. Kata Nabi apa? Bersedekah bima fadula an hajati man talzamuka. Bersedekah dengan apa? Dengan rezeki yang Allah kasih lebih, yang diperlukan oleh orang-orang yang engkau wajib memberikan nafkah kepada mereka. Ya kasarnya itu kayak ini, nah duit 10.000, bini belum makan, anak belum makan, anak belum bayar sekolah umpamanya tuh. Kayak nah lu bersedekah, bayar kewajiban dulu. Arti bayar kewajiban apa? 10.000 nukar beras setengah kilo, uyah sebungkus. Nah, ya kan? Jangan sedekahkan aja nang 10.000 aja biar bertambah. Itu salah ilmunya salah. Jadi yang disedekahkan itu mana? Bima fadula, yang lebih daripada keperluan, daripada hajatnya. Di rumah beras ada sudah, lauk sedang ada sudah. Nah sederhana lah itu. Ada labihan lagi, ada labihan di dompet tadi tuh. Berapa labihannya? 200.000 umpamanya. Boleh disedekahkan, tunggu dulu, lihat dulu, ada hutang dulu. Bila ada hutang, bayar hutang. Jangan sedekah, hutang kada kebayar. Pahala wajib ditinggalkan, mengajar yang sunnah. Tapi kalau Allah kasih orang itu kekayaan, Allah kasih orang itu lebih, kemudian seolah-olah Allah katakan
Ayo, siapa yang mau nabung di akhirat kekal, bahkan di dunia pun berberkah. Lain orang yang hatinya itu sanggup bersedekah itu lain, mentalnya mental sedekah dengan mentalnya mental apa pemalar kah? Lain. Tukar seorangnya. Kalau minta saya hisap juga. Tukar seorang. Wiku nih. Jangan dipelihara tuh. Al bakhil aduullah. Orang bakhil itu musuh Allah. Orang bakhil musuh Allah. Orang dermawan itu kekasihnya Allah. Jadi mulai harus dididik mental pemalar itu dibuangi, dikikis. Karena kadada sejarahnya wali kecuali dia dermawan. Tidak ada sejarahnya kekasih Allah kecuali dia punya sifat sakho, pemurah. Kasihan miti orang kada beilmu diajari. Kasihan miti orang kada berharta dijulungi. Kasihan miti orang kada bebini dibiniakan. Nah itu wali itu. Pemurah. Jadi ada ungkapan orang nyamani orang. Kalau dengar nyamani orang, itu dibuang jauh-jauh. Tidak ada yang nyamani orang. Kalau kita menyenangkan orang, kalau kita bersedekah dengan orang, itu hakikatnya yang nyaman kita. Untung masih ada orang lain yang menjadi wasilah kita bisa ibadah kepada Allah. Ini kawan ini susah, minta kita julungi, lalu kita hina. Padahal ini jadi wasilah Allah, kita bisa ibadah. Coba nyesugih juga. Berapa lagi 100 juta? Aku gini banyak duitnya. Kira-kira kita harus sedekah kemana? Kira-kira kita hendak mengamalkan hadis Nabi kemana? Hendak beramal kemana? Ada yang jawab di hati, ke aku aja. Karena aku bantu dia jadi wasilahnya juga. Gitu. Jadi wasilah. Jadi kada ada yang nyamani orang itu sebaliknya apa? Nyamani kita karena ada yang menerimakan amal ibadah kita. Tarik ada yang menerima berzakat kemana? Berzakat. Hendak berzakat dagangan, hendak berzakat amas berpikol di rumah kada dizakati. Padahal Allah katakan apa? Wa atuz zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kenapa karena orang yang punya mental sedekah itu satu, seolah-olah dia telah meyakini bahwa rezeki itu punya Allah, bukan punya dia. Yang kedua, dia meyakini bahwa semua yang ada di alam semesta, fadail, keutamaan yang Allah kasihkan kepadanya, ini hanya sebatas fasilitas milik Allah. Aku nina besi Honda, kau minjam, rahat nyaman makan. Boleh kakak juga? Boleh lah? Boleh kada? Boleh lah. Nah begitu juga nikmat Allah. Bila orang imannya kuat seperti itu, ada apa-apa malah terima kasih dengan Allah, alhamdulillah dibagi Allah kesempatan ibadah. Jadi nang harap yang hebat siapa? Bukan yang sugih, bukan, tapi yang dermawan. Yang hebat, yang harap siapa? Bukan ulama, bukan,
tapi al-amilin. Bukan sekedar ulama, tapi al-amilin. Mengamalkan lawan ilmu. Siapa yang hebat menurutmu siapa? Hah? Wah ini nih yang hebat siapa? Film. Hebat bakal siapa ini? Hah? Perlu tahu filmnya? Siapa? Jackie Chan. Kira-kira mau ada main film hebat lah? Nah kali hebat Bapak. Jadi kisah-kisah fadail minallah, semua itu hanya keutamaan, kelebihan yang Allah berikan kepada setiap orang yang dikehendakinya. Satu lagi, jangan merasa pas ada mendengar kisah masalah sedekah, aku ada begitu, kenapa bisa sedekah? Ada betul. Ini khusus agar orang-orang sufi aja, awaknya makan aja Senin Kamis undangan. Jangan sifatin itu tuh ngarannya mental miskin, mental kere. Amun ada lowongan dari Allah, kata Allah, siapa yang mau sedekah? Siapa yang mau sedekah? Saya. Berapa? Gak usah pandir. Lihat di situ ada 100 miliar. Sekali dibuka dompet ada 10.000. Lihat di dompet kosong, dompetnya sedekahkan. Iya kan? Kadang kita tuh bermental miskin, mental pemalas. Aduh, duit 100 ribuannya nih, mau kujulung 1.000 kurang, julung sunyahan habis. Ngajar. Maksudnya apa tuh Pak? Maksudnya apa tuh kira-kira? Apa tuh? Ada yang paham nggak? Bersalaman itu juga sapu akan pulang tak jasiket laki bini pokoknya bila bersalaman la yasih kada sah kalau kecuali tagatok jasiket. Kenapa tuh udah paham juga. Tadi Pak Bu tadi itu kami 3 hari udah belajar dan lain-lain. Orang di ngapa ngelem yang ngapa banyak benar kepikiran umur 10 tahun hanya beban pisahnya seduniaan ditanggung kada tahan lawan ujian hidup. Anak kamu sekolah di mana? Di Fathul Ulum. Bayar itu mahal itu. Ada boleh gratis aja kau aja. Tinggal runding aja kawan. Karena banyak orang-orang baik, orang-orang dermawan di Fathul Ulum luar biasa. Ini yang donatur nih berataan jazakumullahu khairal jaza. Ya baik yang hadir ataupun yang kata berataan. Luar biasa. Kata yang minta tuh, maksudnya apa Pak? Maksudnya minta itu apa? Jangan ditarik, bisa pulahkan, gimana kan? Kasihan. Banyak anak-anak yang kan diurus. Kasihan. Dapat kita satu orang, kita didik agama, bisa ibadah, bisa mengaji, syukur-syukur bisa melanjutkan perjuangan kita, ya, syukur banget, senang dia Rasulullah. Tapi amun kita melihat hamba Allah besar hantu ikan,
omong-omong itu manusia kada hantu kada. Jangan-jangan asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jangan-jangan yang kita lihat nakal benar itu. Kada ada benar. Jangan-jangan inya nang calon wali. Inya nang calon ulama kada tahu kita. Sar hantu. Punya hantu kada mau mondoknya. Amun hantu kada mau mondok. Mun kejadian mungkin lah. Baru jadi hantu, baru jadi malaikat mungkin. Ada masa-masanya kata Weli, amun lagi galau kayak apa aja. Ya Weli, bisa galau lah. Alhamdulillah. Bah kita syukur benar dipilih Allah. Kau kumpul di tempat seperti ini, tempat yang baik, tempat yang mudah-mudahan walaupun bagaimana kadang-kadang kita berguraunya, bermainnya, tapi insya Allah tujuan kita hanya untuk apa? Ibadah, untuk menyenangkan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan nunggu duit 100 juta, 1000 lagi ada waginaka qabla fakrika, sebelum 1000 tadi berkurang jadi 500 rupiah. Jangan nunggu 500 berkurang menjadi 100 rupiah. 100 rupiah kada juga habis. Nah, itu tadi maksudnya habis. Bayar parkir habis sudah. Ini makan belum mau bayar, nah ya, minta maaf. Untungnya kada kayak ini coba. Kam bagi aku kayak coba boleh. Ada orang bertakon, anu guru jawab boleh belajar. Mun ada orang minta, kemudian aku ini sih orang sugih, mengaku orang sugih, ini bersyukur. Diisi duit lebih pada 2000, aku orang sugih aja. Nah, ada orang meminta agan pondok kah, agan pribadi kah, agan apa kah? Aku kadang membagi berusaha aja. Nah, baiknya orang hendak taat kepada Allah. Bertakon. Ujakunya minta berapa? Amun inya sudah kada makan, mun inya minta agar makan, wajib membagi wajib. Pak, 3 hari, nah jangan nyampe maksudnya 3 hari kanjang loh. Minta agar nukar nasi bungkus 2000, 5000, kita ada duitnya kada bagi, dosa tuh. Jangankan manusia nangka itu, anjing aja kehausan, ya itu masih boleh kita tayamum dan memberikan air yang sedikit itu kepada anjing. Apalagi ini manusia kelaparan, sedetik aja terlambat kita nukarakan nasi bungkus, matinya, maksudnya gurih. Kelaparannya tuh, nah itu wajib. Tapi apabila ada orang datang, Pak, minta duit Pak, anak saya sudah 5 hari nangis mau beli mobil, itu ada wajib. Atau orang pondok datang, Pak, minta duit Pak, ulen kami yang diganti, topok, boleh kada apa-apa, itu hak masing-masing. Hendak silahkan, tidak pun tidak apa-apa. Si kau minta gan nukar mobil, si kau minta gan pondok, si kau minta gan nukar ini, si kau minta gan macam-macam, bukan yang sifatnya darurat. Nah itu boleh tidak dikasih, boleh, tapi dengan ungkapan, dengan kata-kata yang baik. Jangan bepada, maaflah dengan aja, kami makan aja ngalih, duit jangan ada tapi ada, tidak. Cuman masa cumpak di lemari, duit ada. Ini duit wah ini pak adakannya ditukarkan ke emas, awan di bank. Jadi, aduh aja, ada duit aku aja. Iya aja ada duitnya di angka sunya anu ini.
di BNI 100 juta, di BNI 100 juta, aduh jadi minta maaf nah, ada berduit 5.000 lagi aja 5.000. Rupanya nangkes tinggal 5.000. Ada orang minta, jangan bepada kada berduit, jangan bebual pada aja, aku kadang bagi sudah. Oh tak singgung orang, nah halusi lagi bahasa aja. Nah, iya ada. Mohon maaf kadang-kadang kita ada keluarga kita di sana, kita keluarga kita belum makanan, kita sedekah terus salah juga. Maka mulai keluarga ini dulu ada yang susah masih. Ada dak kuitan kita nyaman kada sudah, maksud nyaman tuh kenapa layak ada tempatnya, makannya ada kada makannya sudah. Di sana kita, keluarga kita, tetangga kita itu dulu makan juga sudah sini. Kadang-kadang kita itu sedekah bukan dengan keimanan, artinya apa? Bukan hendak pahala gana di sisi Allah, tapi yang kita hendak apa? Alhamdulillah masuk infak pada hari ini 100 miliar yang disedekahkan oleh hamba Allah yang rumahnya di RT Anu. Orang berarti. Orang mendengar pun husnuzon aja, alhamdulillah asli luar biasa dermawannya. Ujar adingnya, astagfirullahaladzim, sedekah 100 miliar semalam aku minta duit agar napa isi bensin 10.000 kada julukinya. Parah. Nyumbang 100 miliar. Minta agar bensin kada julukinya. Parah. Ya kada? Nah, itu tadi pakai ilmu. Jadi setiap amal yang kita lakukan tadi tujuannya untuk apa? Untuk mencari muha di sisi Allah. Nah itu tujuan kita beramal banyak-banyak tuh apa? Supaya nyari muha di sisi Allah. Tahu nih cari muha? Bahasa kitanya riya, tapi kepada Allah. Riya itu kan kenapa? Ibadah karena manusia. Artinya kalau ini karena Allah berarti ikhlas karena. Jadi orang ikhlas itu diantaranya adalah, diantara martabat keikhlasan adalah orang beramal hendak nyari muha di sisi Allah. Ikhlas. Apa gak langsung bayang lawas banyak-banyak gitu. Dan nyari muha, nyari perhatian Allah. Ngapa gak sedekah banyak-banyak? Ya tadi cari perhatian Allah. Mun kada, ngapa beribadah lawas-lawas? Mun Allah kada melihat pemaikan apa beribadah lawas-lawas kan hampa kalau. Tapi yang mendalam pikirannya Allah Maha melihat, Allah Maha memperhatikan. Inya laluai bila begawi hendak paling banyak daripada orang supaya apa? Supaya cari perhatian dari bosnya. Dari Allah. Nang itu ikhlaskan. Jadi jangan beramal ibadah kecuali ada ilmunya. Kalau kita hendak sembahyang, belajar sembahyang betul-betul. Tapi aku kada tahu. Ya makanya kata Nabi thalabul ilmi faridah. Wajib nuntut ilmu itu wajib. Guru-guru wah ini banyak berhambur di mana-mana, datangi guru ajari ulun sembahyang, kan selesai. Guru datangi guru ajari ulun berwudu yang bujur. Masih ragu-ragu nih nah, muhani tak bersuka belum enggak? Belajar. Cuman ya tadi kata setan dalam hatinya apa? Udah payah lawak Tuhan ini. Napa pang lagi belajar, marah anak aja lagi, seorang marah masuk neraka itu. Wudu kadang kada bujur, sembahyang kada bujur. Jadi apabila hendak sembahyang tuntut ilmu sembahyang. Apabila hendak sedekah berzakat tuntut ilmu zakat sedekah. Sehingga apa? Jangan sampai habis duit kita tapi tidak didasari ilmu. Sayangnya habis duit berzakat, habis duit sedekah,
lapah kita beribadah, tapi kada soh sayangnya keluar. Ya kada, habis duit sedekahkan, tapi kada ada ilmunya, sayangnya kada. Nah, kayak apa cara ilmunya? Betakon. Kayak apa? Gerang ngarannya sedekah. Sedekah itu apa? Ya ada sedekah, ada sudahkah? Ya. Kalau bahasa kitanya sedekah, kalau bahasa Arabnya sodakoh. Alladzina yunfiqu apa? Walladzina yunfiqu apa di awal apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun wa mimma razaqnahum yunfiqun wa mimma razaqnahum yunfiqun. Perintah Allah kalau rupanya Allah suruh. Allah suruh. Nah, amal Allah yang menyuruh, Tuhan yang selama ini memberi rezeki kepada saya, yang memberi hidup kepada saya siap lakukan. Kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi dasar kita ibadah itu karena disuruh Tuhan. Ya kan? Dasar kita hendak beribadah karena disuruh Allah. Dasar kita bangun subuh karena siapa yang nyuruh? Allah. Dasar kita melaksanakan zuhur, asar, maghrib, isya, dasarnya apa? Allah, bukan yang lain, bukan. Kenapa nuntut ilmu? Dasarnya apa? Allah juga. Kenapa bekasih sayang, berakhlak, siapa yang nyuruh? Allah. Maka pondasi keikhlasan itu ditanamkan betul, supaya semua nafas kita, gerak-gerik kita, amal ibadah kita, perjuangan kita semuanya punya hasil yang banyak di sisi Allah. Makanya kata Nabi apa? Lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selanjutnya kata Nabi sikit lagi, wahayataka qabla mautika, dan hidup engkau sebelum mati. Hidup engkau qabla mautika, sebelum mati, ai ightanim, jelasnya ambil kesempatan olehmu ma akan barang tulfi yang akan menemukan oleh engkau naf'ahu, akan kemanfaatannya mak ba'da mautika, sesudah mati. Nagawi kata Nabi, naba sesuatu yang bisa engkau dapat manfaat banyak sesudah mati. Makanya kalau beramal itu cerdas, cari yang ganal pahalanya. Ya kan? Kalau bersedekah tuh, cari yang jariah. Mati, nah siapa pulang ngirim ini Fathul Ulum. Oh rupanya di Fathul Ulum suah menyumbang 2.000 tukar pakunya berikit masih. Ada kiriman dari Fathul Ulum rupanya. Paku bahari sabila. Berkurang. Kirimannya tak berkurang. Rupanya 2.000-nya habis. Pakunya pun patah. Alhamdulillah. Panggilan kata malaikat Munkar Nakir kepada yang nguap. Ada kiriman dari Fathul Ulum, silahkan diambil ke ruang tamu. Datangai si mayit mengambil. Oh si Anuka, Quran 30 juznya, kenalnya. Makasih banyak santri-santri, na guru-guru, na donatur barataan, dapat kiriman yang di dalam kubur.
Sepakah nama nulis akunnya. Sekalinya dapat kiriman. Maka kata Rasulullah apa? Lagi hidup ini kawa membawa sebanyak-banyaknya bekal setelah mati. Fa'inna man maka sesungguhnya orang mata yang mati oleh man in qata'a, maka terputus amaluhu oleh amalnya man. Orang mati kada kawa lagi ba'amal. Kata Nabi dalam satu riwayat, illa min salasi, kecuali daripada 3 perkara. Yang masih kawa, istilahnya itu bank yang kawa mengirim amal dari dunia ke akhirat. 3 bank. Pertama apa kata Nabi? Sodakatun jariyah. Sedekah jariyah. Disedekahkannya hartanya, paku aja sedekahkan, paku disedekahkan. Apalagi macam-macam disedekahkan. Nah, ketika barang itu masih diambil manfaatnya oleh orang ramai, apalagi untuk ibadah kepada Allah, maka dapat terus, aset itu dapat terus, deposit dapat terus. Sedekatun jariyah. Yang kedua, apa yang kedua? Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu. Pertama apa? Sedekatun jariyah. Yang kedua, Harun namanya apa? Hah? Lain itu ketiga, yang kedua apa? Al ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang manfaat. Ada gurunya mengajari fa'ala fa'alna sampai habis hafalnya, kemudian ya mengajar juga. Mengajar bisi murid pulang, di muridnya nih bisi pulang murid lagi, bisi murid pulang, udah dapat harus kiriman kan. Makanya salah satu orang yang mengamalkan ilmu niatnya membahagiakan guru. Karena kalau kita beramal, banyak amal kita, ya tak? Banyak amal kita itu tanpa kita niati guru kita dapat. Kita baca Quran umpamanya, ada guru yang mengajari Quran tuh dapat taros. Ya, guru yang mengajari Quran tuh, mengajari Iqra, tada tasta hadapanhu tahu di sini. Nah, dapat pahalanya, apalagi nang muridnya hafal Quran pulang. Wah, banyak banget narnya kiriman nang diajari kayak itu tadi bang, binga-binga berataan. Cuman rupanya nang rupa hantu tadi jadi malaikat rupanya Tuhannya, alim juga ini. Makanya jangan sekali-kali sangka buruk lawan orang, tapi menempeleng boleh. Paham lah? Jangan sekali-kali nyangka buruk, apalagi merasa hebat daripada orang lain, tapi menempeleng boleh. Paham kan? Yang kota giling orang paham kan? Hah? Artinya anak kok kada sembahyang, sangka baik, husnuzon, optimis dengan Allah, tapi dia kada sembahyang pukuli. Paham lah? Jangan apa aja kada sembahyang, mungkin suatu saat kenanya diterima amal ibadahnya, hatinya juga yang diharapkan. Kan itu ngarannya tadi ada apa ngarannya tuntunan ilmunya kurang. Santri umpamanya kada jemaah, pajal kawan dipajal. Tarah ya subuh ini kada daan lagi kayak tadi jam 8. Dipajal tuh kamu dah. Merdeka nang apa nang subuh kata bangun. Orang makin merdeka makin nyaman beribadah, inya makin merdeka makin mengaruh guringan. Merdeka nang apa? Pokoknya bila itu dipajal. Cuman yang memajal ada tahu belum, mungkin jadi lebih baik pada awak gitu. Udah tahu. Nah jadi kada boleh nyangka buruk lawan orang. Kada boleh merasa lebih baik dari orang, tapi numpiling boleh. Paham lah?
Iya ada. Paham ini? Paham nggak? Wa faraghoka, dan pada waktu kosong, waktu luang engkau, qabla syughlika boleh. Sebelum waktu sibuk engkau, kada kawa lagi umpat karena sibuk. Namun dah sibuk, kada kawa lah. Jadi mumpung ada kawa, mumpung ada waktu, ya kan? Lakukan sebaik-baik mungkin waktu sempat itu untuk ibadah. Wah ini kenapa nanti gawi duha keluar main kawah aja berduha. Sebelum masuk kawah sholat duha usolli sunnatul duha rakaataini. Habis itu angkat tangan, ya Allah murahkan rezeki kuitanku. Jangan dia terus yang dimurahkan ya Allah. Didoakan kuitan sembahyang tuh gak lagi sawat. Ya namun udah jadi pejabat udah sawat lagi. Mohon maaf ya Allah, wah ini kan sawat lagi berduha, sibuk sudah. Jangankan berduha ya Allah, subuh aja ya bangun. Ini kan sawat lagi melapor ke Allah, ya Allah kan sawat lagi tuh dua wirid kan kita baca lagi nih Allah kayak apa. Jadi dilatih atau dari wah ini bisa sawatkan lagi ada waktunya. Qobliyahnya, ba'diyahnya, wiridnya dibaca. Tapi kalau inya amal akhirat suka mempertimbangkan dirinya dengan diri orang yang lebih rendah dari dia. Si anu tupang ada baca wirid, si anu tupang ada sembahyang lagi, si anu tupang belajar guring. Itu. Nah apabila inya suka membandingkan urusan akhirat dengan orang lain yang di bawah dia, maka kada bakal tumbuh himmah ibadah. Jadi kalau urusan akhirat kita pandang kepada orang yang lebih tinggi dari kita, masih ada tuh luar biasa, khidmatnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, ya hafalannya luar biasa. Jadi pandangnya kemana? Ke atas. Sebaliknya kalau dunia, jangan terbalik, dunia memandangnya ke bawah. Aku masih untung, besi duit adalah sedikit. Si anu tupang kada ada duit langsung, makan aja ngalih. Jadi yang kada berduit pulang, alhamdulillah masih. Kadang ada jurang antari, yang penting awak sehat, ya kan? Awak sehat. Ya, si anu tupang duit banyak, tapi garing. Nah, pilih mana, bapak-bapak, ibu-ibu? Pilih mana? Sugi banau panjang banget sugi banget tapi garing. Yang sekong miskin banget lagi nyambat miskin itu. Saking miskinnya itu besar kolor pada besi saking miskinnya itu. Tapi sehat. Pilih mana biar sugi tapi garing. Jangankan butuh tangan gak ada kau angkat. Percuma, biar jujuran mahal. Paksa datang ke rumah dulu tuh minta titiupannya. Jentikan sekali, tak jentik. Ini bila sudah dijantik, sarik bangunnya. Nah pilih mana, coba pilih mana? Sugi benar, tapi garing. Tidak kawan apa-apa. Yang satu susah benar tapi sehat, pilih mana? Yang pertama yang kedua? Yang pertama yang kedua. Kenapa? Ini dua aja boleh pilih. Sugih tapi garing. Yang kedua miskin tapi sehat, pilih mana coba? Nggak ada
Ibu-ibu pang milih apa? Hah? Bungas tapi sugih. Gitu aja tuh nak. Tete klior, tete undang gala. Makan gak ada nih? Bila makan undang gala pernah. Kada mau dimakan undang gala. Bila saat makan undang gala nah. Anu kalau karaknya di Mualawang. Karak undang gala misalnya. Ya Allah, ya Allah. Dan itu aja kita bersyukur kan mas ya. Kalau ketawa mas ya. Coba nang ada anak ketawa muntong ya. Kada ada umpamanya. Nang ketawa lucu banget. Tapi muntong ya kada ada. Wadah ketawa tuh kada ada. Ya. Yang saya hadap baru sama kami makanya. Anak aduh jago sama kami cari. Pengamihannya kada ada kayak apa. Tapi anak bakal kami. Makanya kan jadi benar tuh pusuti sayang sayang. Alhamdulillah ikan mata. Kada kayak apa aku kami. Ada Jepang penyemangat hidup kan. Dan itu aja kita nampak bersyukur benar dengan Allah. Nah. Bayangkan tuh, tahu aja buntung ya. Tereda kayak apa? Bisa takaburit ketawa. Merit-meritnya. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Habis telah lagi sawat, lagi ada waktu. Nah, iftaning farogoka itu. Nah, jadi yang 5 ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi tadi? Ambil kesempatan yang 5 sebelum datang yang 5. 1, muda sebelum. Yang kedua, sehat sebelum. 3, Kaya sebelum miskin. 4, yang kelima, nah lapang sebelum sempit. Artinya lagi kada sibuk. Sudah sibuk, Boleh. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barokahnya dengan apa yang kita baca daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang pada malam hari ini Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa keluarga dan kesalahan kita, dan Allah murahkan rezeki kita yang halal.